Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Berkat melimpah-limpah bagi mereka yang setia mengikuti Kristus dengan benar dan selalu melakukan kehendak Kristus dengan benar. Pagi ini saya akan sharingkan tentang ada seseorang atau sudah terkenal pernah bertobat 13 tahun yang lalu kalau saya dengar, yaitu Nania Idol, dan sekarang balik lagi meninggalkan kasih karunia Yesus Kristus. Sepertinya sangat menyedihkan bagi para pengikut Kristus yang sudah menjadikan dia sebagai mungkin teman atau mungkin idola dalam menyanyikan lagu-lagu rohani, ataupun sudah menjadi panutan bahwa Nania Idol sebagai artis rohani. Tetapi bagi saya, biarlah itu menjadi pilihan dari seorang Nania, pribadi seorang Nania. Karena selama 13 tahun dia berada di bawah kasih karunia Kristus, banyak belajar tentang Kristen, pasti dia akan merasa disentuh oleh Roh Kudus. Mari kita buka firman di Ibrani pasal 10 ayat 26, saya bacakan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapusan dosa itu. Banyak mereka yang telah mendapatkan kebenaran seperti main-main di dalam Tuhan, karena mereka pikir utama dari pengajaran Kristus adalah kasih. Tetapi firman juga mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Dan firman juga menulis bahwa Tuhan tidak mau dipermainkan. Seperti yang tertulis di ayat ini, bahwa mereka yang telah mendapatkan pengetahuan, mereka yang telah mendapatkan tentang kebenaran, mereka telah mengetahui banyak tentang kebenaran. Jika mereka sengaja berbuat dosa, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Sangat-sangat ngeri jatuh di tangan hukum Tuhan yang kuat. Jangan kita mempermainkan firman Tuhan. Lagian banyak saya lihat pribadi di akhir zaman ini, ketika mereka tidak mendapatkan keinginan, kemauan mereka kepada Tuhan Yesus, mereka memberontak, mereka bahkan menista, mereka bahkan menyesatkan kebenaran-kebenaran Tuhan yang lurus itu. Bahkan mereka berani menjadi seorang antikristus, yaitu anti kepada kebenaran firman Tuhan, anti kepada kasih Kristus. Karena begitu kecewanya mereka, merasa kecewanya mereka ketika mereka berada dalam naungan Kristus. Karena memang niat mereka buruk dalam ketika mereka mengikuti Kristus. Mereka sudah berniat untuk memuaskan keinginan mereka, kepentingan mereka. Ketika mereka tidak mendapatkan itu, mereka lari, mereka memberontak. Bahkan banyak yang menjadi antikristus, banyak yang menjadi penyesat, banyak yang menjadi penista firman Kristus, banyak yang menjadi penghujat Roh Kudus. Saya lihat banyak artis-artis yang ketika mereka masih dalam naungan Kristus berapi-api, bahkan melebihi malaikat di surga mungkin. Mereka begitu berapi-api dalam mengabarkan Injil, memberikan kesaksian-kesaksian. Dan seketika ada masalah segelintir aja, masalah tentang percintaan mereka, masalah mereka pasangan hidup mereka, masalah mengenai keuangan mereka, ketika mereka merasa tidak terpuaskan bersama Tuhan Yesus, mereka langsung menista ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Mereka langsung menjadi seorang antikristus, mereka langsung memberontak, mereka langsung mengadakan perlawanan kepada Kristus, karena mereka berpikir kedagingan mereka tidak terpuaskan ternyata dalam Kristus. Ini ajaran-ajaran yang salah ketika mereka
sedang atau ketika mereka masih berada dalam wadah kekristenan, kemungkinan pikiran mereka bahwa menjadi Kristen harus menjadi kaya, bahwa mengikuti Kristus harus diberkati dengan kekayaan jasmani. Mereka tidak berpikir bahwa berkat Kristus lebih dari hal itu. Itu hanyalah perkara yang begitu murahan. Bila kita berpikir kalau kita mengikuti Kristus kita akan kaya raya, tetapi kita tidak belajar bahwa berkat Kristus, berkat Tuhan Yesus lebih komplit daripada itu. Berkat Tuhan Yesus adalah damai sejahtera dari sorga, umur panjang, sukacita, kehormatan, juga kasih karunia damai sejahtera serta keturunan menjadi berkat bagi orang banyak. Begitu komplit berkat dari Tuhan Yesus, bukan hanya materi harta yang mamon yang begitu murahan. Kalau kita yakin dan percaya kalau Tuhan memberikan kita kepercayaan untuk mendapatkan berkat jasmani secara berlebihan dan berlimpah-limpah, pasti akan mendapatkannya. Jadi seperti yang di video depan tadi, bertobat selama 13 tahun dan sekarang meninggalkan kasih Kristus, saya pikir juga tidak pengaruh juga. Dan jangan para pengikut Kristen terlalu berlebihan untuk mungkin apa yang dilakukan pribadi tersebut, karena dia bukan patokan. Karena patokan kita adalah Yesus Kristus. Mungkin dia hanyalah teman waktu dia berada dalam naungan Kristus. Mungkin dia hanyalah saudara di dalam Kristus, tetapi bukan sebagai patokan. Karena patokan kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Mereka hanyalah sebuah cerita lalu. Biarlah Tuhan Yesus berperkara, biarlah Tuhan berperkara dengan kehidupan mereka. Jika mereka ketika meninggalkan kasih Kristus, mereka menjadi pembawa penyesatan di dalam pengajaran Kristus bila mereka melakukannya. Dan kita berikan semua penghakiman, penghukuman Tuhan yang beracara kepada pribadi-pribadi yang mempermainkan kasih Kristus. Pasti mereka akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Karena firman berkata, siapa yang menghina firman akan mati. Kiranya sharing firman Tuhan ini bisa memberkati para pengikut Kristus yang setia melakukan kehendak Kristus, setia berada dalam naungan Kristus, dan jangan meneladani sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak baik. Setia saja, kita percaya kalau kita bertahan sampai kesudahannya, kita akan selamat. Kita percaya jika kita hidup dalam Tuhan, kita akan diberkati dengan cara surgawi. Sukacita bagi kita semua, damai sejahtera, berkat melimpah-limpah. Amin.